menuju action yang sebenarnya ada di Rahmat Tahalu. Yes. Rahmat Tahalu asik. Yang menemukan kasih sayang, aku butuh perhatian. Yang menemukan kasih sayang, aku butuh perhatian. Yang menemukan kasih sayang, aku butuh perhatian. Yang menemukan kasih sayang, aku butuh. Halo sahabat RJ19 Movie, kembali lagi bersama saya dalam rekam rangkum alur cerita film yang bergenre drama komedi romance. This is Know What I Expect adalah film tahun 2017 yang disutradarai oleh Derek Hui dan diproduksi oleh Peter Chan. Dibintangi oleh Zhou Dongyu dan Takeshi Kenshiro. Film ini diadaptasi dari novel Let's Get You yang ditulis oleh Lan Baise. Kalau sudah menonton video ini, alangkah baiknya kalian memberikan support dan dukungan dengan cara like video ini, komen yang berfaedah, dan juga subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya ada pemberitahuan video terbaru dari saya. Oke. Di awal film, kita diperlihatkan seorang yang sedang memasak daging dengan kematangan sempurna untuk disajikan kepada seorang pria yang perfeksionis. Takeshi Kenshiro sebagai Lujin dipertemukan dengan seorang cewek, Zhou Dongyu sebagai Gu Sagnean sebagai Gu Sangnen terlihat sedang merusak sebuah mobil. Lujin pun merekamnya dan memberitahu yang dirusak itu mobil milik Lujin. Gu Sangnen pun kaget dan melohok dan berusaha memperbaikinya. Wah, gambar love you dong. Karena kesal, Lujin mencoret dahi Gu Sangnen dengan tulisan berbayar promosi Janco dan memotretnya. Kemudian hari, Gu Sangnen naik ojol. Naik sepeda berangkat bekerja di sebuah hotel yang bernama Rosebud Hotel. Ternyata Gu Sangnen adalah seorang koki yang handal dan memiliki keahlian menciptakan makanan dengan cita rasa tinggi. Di bagian selanjutnya, pelayan mengantarkan makanan untuk Lujin. Setelah sampai, Lujin langsung mencicipi. Ternyata makanan yang Lujin cicipi terasa tidak enak menurut Lujin dan memuntahkannya. Semua makanan yang Lujin cicipi itu tidak Lujin sukai. Akhirnya, atasan Gu Sangnen yaitu Tony yang sebagai Cheng Ziqian meminta koki Gu Sangnen untuk memasak buat Lujin. Karena tertantang, Gu Sangnen pun mau memasak makanan untuk Lujin. Makanan pun siap diantarkan oleh Cheng Ziqian bersama rekannya. Makanan pun sampai. Aroma harum tercium menusuk-nusuk lubang hidung Lujin. Setelah mencicipi, alangkah terkejutnya Lujin menyukai makanan yang disajikan oleh koki Gu Sangnen. Pendamping Lujin, Sun Yizhou sebagai Meng Xinji pun merasa sangat terheran melihat Lujin makan dengan asiknya dan raut wajah yang melohok.
mencerminkan bahwa Lu Jin sangat amat puas dengan masakan koki Gu Sengnen yang lezatnya subhanallah walhamdulillah wala quwata illa billah. Aduh, pokoknya enak aja lur. Gu Sengnen pun berhasil dan merasa bahagia. Samping itu, kebahagiaan Gu Sengnen tidak berlangsung lama. Cowok yang disukai Gu Sengnen sedang asik bersama cewek lain. Cowok ini adalah Cheng Ziqian yang disukai oleh Gu Sengnen. Dan pada malam harinya, Lu Jin melihat Gu Sengnen sedang mabuk, mau melompat dari samping gedung hotel. Langsung bergegas untuk menyelamatkannya, tetapi hanyalah prank lucu anjir. Lu Jin kesal, akhirnya memasukkan Gu Sengnen ke dalam koper. Koper tersebut ditemukan 2 karyawan cewek. Terungkap Lu Jin yang melakukan dan dipenjara. Lu Jin melihat Shin Jun Zhao sebagai polisi yang sedang membuat makanan dari mie ramen. Acara guru dadakan pun diadakan. Polisi ini mengikuti instruksi dari Lu Jin dan memuji skill Lu Jin. Pada malam yang sama, Lu Jin akhirnya terbebas. Di tempat itu, Lu Jin menginjak kotoran anjing banget. Gu Sengnen dan sahabatnya Ming Si sebagai Su Zhoudi tertawa melihat Lu Jin dong. Aduh. Di bagian selanjutnya, Gu Sengnen terlihat mengambil sesuatu untuk para bocil yang terdapat rumah lebahnya. Mereka pun lari karena amukan lebah dan yang jadi sasarannya adalah Lu Jin. Air mancur pun terbentuk indah lur. Lu Jin pun wajahnya berubah menjadi gantengnya subhanallah. Pada hari yang sama, Lu Jin ada pertemuan CEO VN Group dimoderatori oleh Xing Qizang. Para anggota pun penasaran karena ketua CEO VN Group berpose yang aneh. Di adegan selanjutnya, adegan memasak dan diiringi gerakan yang menghibur. Kemudian hari, Lu Jin diwawancarai oleh Gu Xiaosong yang menanyakan atas kejadian di malam itu. Terlihat oleh Lu Jin, Gu Sengnen kain bajunya menyangkut karena kaget. Gu Sengnen terjatuh di kolam. Aduh, seger. Dari kejadian di hari itu, Gu Sengnen mengetahui dia memasak untuk Lu Jin. Tetapi Lu Jin tidak tahu kalau yang memasak makanan itu adalah koki Gu Sengnen. Gu Sengnen hampir ketahuan, dia pun lari. Walaupun begitu, dia ketahuan bahwa Gu Sengnen adalah seorang koki. Hari itu seluruh koki dikumpulkan. Gu Sengnen menutupi wajahnya. Walaupun begitu, Lu Jin sudah mengetahuinya. Pada malam harinya, Lu Jin mencari alamat rumah Gu Sengnen dan lama-kelamaan mereka menjadi sangat akrab. Bunyi dong. Di tempat yang berbeda, Men Shinji sedang asik makan malam bersama Su Zhoudi. Ternyata mereka adalah seorang pasang kekasih dan menikmati makanan di malam itu.
Kembali lagi bersama mereka di tengah makan malam. Lu Jin pun berhalusinasi. Mereka menjadi berhayal dan mereka pun keluar berjalan-jalan. Orang berpikir mereka sudah gila. Lu Jin pun menyadari setelah memakan ikan ballfish yang dikasih oleh Gu Shengnan, dia berhalusinasi tanpa ia sadari. Good morning, everyone. Atas berkat koki Gu Shengnan, Lu Jin sukses mencatat resep baru yang Gu Shengnan pernah buat. Lu Jin pun diberi penghargaan karena Lu Jin sangat membantu dalam dunia makanan. Semenjak itu, Lu Jin tidak lagi mendatangi rumah Gu Shengnan lagi. Dan akhirnya Gu Shengnan pun mendatangi rumah Lu Jin. Terobos aja lah. Terlihat di meja makan sudah ada koki pribadinya Lu Jin yang diperankan oleh Lin Qiliang. Gu Shengnan dan Xu Zhoudi pulang karena kecewa. Mereka naik taksi. Di bagian selanjutnya, di dapur, Gu Shengnan diajak kerjasama bersama koki pribadinya Lu Jin. Tetapi Gu Shengnan sangat marah Lu Jin dan merobek kertas itu. Keduanya pun mengingat masa-masa indah mereka berdua, sungguh mengharukan. Saat mereka bercanda bareng dan Gu Shengnan mengingat masa-masa bersama Lu Jin dengan ia bersepeda. Shengnan pun sambil menangis. Kemudian ayah Lu Jin, Chang Kuo-chu, sebagai ayah Lu Jin, mengatakan di meja makan, keputusan hidup di tanganmu. Dan akhirnya Lu Jin memutuskan mencari Gu Shengnan. Lu Jin menemukan Gu Shengnan dan Lu Jin pun mengejar, mengikuti mobil taksi yang dinaiki oleh Gu Shengnan. Gu Shengnan lari ke pasar dan Lu Jin pun sampai di pasar dan ia berteriak atas nama Gu Shengnan, "Jangan lari." Lu Jin mendeteksi Gu Shengnan dan menemukan anjingnya saja. Anjingnya ini menunjukkan keberadaan Gu Shengnan. Gu Shengnan mengunci dirinya sendiri. Di tempat itu mereka mengobrol. Gu Shengnan sangat bahagia ketika Lu Jin mengatakan perasaannya dan mengatakan bahwa Gu Shengnan sangatlah seksi. Aduh. Ketika mau keluar, tiba-tiba ya begitulah wajah asem Lu Jin pun bikin yang nonton menjadi salto. Gu Shengnan akhirnya
panik setelah keluar Gu Shengnan dan Lu Jin. Mereka bersama dan membawa seekor anjingnya itu pergi berjalan mendatangi sebuah rumah, dan akhirnya mereka pun masuk ke dalam rumah tersebut. Dan Gu Shengnan berjalan mendekati jendela yang terdapat pemandangan sunset ketika matahari meredup yang membentuk senja. Di sini Gu Shengnan terlihat cantik ya lur. Lu Jin menghampiri Gu Shengnan dan duduk berdua menikmati momen tersebut. Mereka pun hidup bersama, bercanda riang di tempat itu. Di akhir film, udah yang jam lu minggir dulu. Begitulah akhir dari film ini. Oke, tadi cuma action yang sebenarnya ada di Kamar Halu.